Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ros pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Nah anak-anak, hari ini hari Sabtu, waktunya kita untuk tidak belajar, tapi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, bernyanyi bersama memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk memuji Tuhan bersama. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau nyanyi ya bersama-sama. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih lagi ya, tetap semangat ya. Kita mau nyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan cerita dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau bercerita tentang seorang bapak yang menulis sebuah kitab. Tapi sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, bapak ini banyak melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Dia tidak mengasihi sesamanya. Nah, anak-anak, di kota Kapernaum pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Roma. Anak-anak, kota Kapernaum ini dikuasai oleh kerajaan Roma. Ada orang Yahudi namanya Matius. Nah, Bapak Matius ini bekerja kepada orang Roma sebagai pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Dia adalah sebagai pemungut pajak kalau pada saat ini. Dia bekerja kepada orang Roma, meminta uang dari orang-orang Yahudi untuk membayar pajak. Nah, itulah pekerjaan dari Bapak Matius. Nah, anak-anak, setiap hari Bapak Matius ini meminta uang kepada orang Yahudi sebagai pajak dari misalnya penjualan gandumnya, penjualan ternaknya. Orang-orang Yahudi ini harus memberi hasil kerjanya itu pajaknya untuk orang Roma. Tapi sedihnya anak-anak, Bapak Matius ini meminta uangnya lebih, tidak sesuai dengan yang disuruh oleh orang Roma. Misalnya orang Roma bilang pajaknya
5.000 rupiah. Lalu Bapak Matiusnya memintanya 7.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Untuk diapakan uangnya anak-anak? Uang lebihnya Bapak Matius gunakan untuk dirinya sendiri. Nah, perbuatan Bapak Matius ini sangat tidak baik. Dia tidak disukai oleh orang-orang Yahudi karena dia berlaku curang. Sama anak-anak, kita juga sering melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sering melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, seperti Bapak Matius ini. Bapak Matius ini mengambil hak orang lain lebih banyak lagi dari yang seharusnya. Seharusnya orang Yahudi memberikan pajak kepada orang Romawi hanya 5.000 rupiah, tapi Bapak Matiusnya memintanya lebih. Nah, hal seperti itu tidak boleh dilakukan anak-anak. Nah, Bapak Matius ini melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan dosa, meminta sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, anak-anak, pada suatu hari Yesus berjalan ke kota Kapernaum. Nah, Bapak Matius ini melihat orang, yaitu Tuhan Yesus. Dia lagi sibuk bekerja anak-anak. Tuhan Yesus menghampirinya. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Ikutlah aku." Bapak Matius sangat gembira mendengar kata-kata Yesus, "Ikutlah aku." Lalu dia berdiri dan dia pergi meninggalkan tempat duduknya untuk menagih pajak. Dia pergi mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Matius ini tahu loh kalau dia adalah orang berdosa. Tapi dia juga tahu Tuhan Yesus telah mengampuni dosanya. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia meminta Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk makan di rumahnya. Nah, Bapak Matius ini sudah meninggalkan perbuatan dosanya. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dia tahu itu berdosa. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk datang makan di rumahnya. Anak-anak tahu, banyak orang Farisi melihat. Mereka bilang seperti ini, "Ih, kok Tuhan Yesus mau ya makan di rumah orang berdosa? Matius itu kan orang berdosa." Anak-anak tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan, bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit yang memerlukan dokter. Nah, anak-anak tahu apa artinya kata Tuhan Yesus? Bukan orang yang percaya, orang yang sudah mengasihi Tuhan Yesus yang perlu Tuhan Yesus layani, tetapi orang-orang yang berdosa yang perlu kita sadarkan atau kita ingatkan agar dia mau bertobat, agar dia meninggalkan semua perbuatan jahatnya dan kembali untuk melakukan perbuatan baik dan percaya kepada Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku datang untuk memanggil orang." Ulangi anak-anak. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, Tuhan Yesus sudah bilang, dia datang bukan untuk mengajak orang yang sudah percaya, tapi dia mengingatkan orang-orang yang sudah berdosa untuk mau bertobat dan datang kepadanya. Nah, anak-anak, mulai saat itu Bapak Matius meninggalkan perbuatan jahatnya, tidak mau lagi meminta uang
lebih kepada orang, bahkan dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Bapak Matius mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Matius ini sangat hebat. Dia menulis kitab yaitu Injil Matius. Anak-anak bisa membacanya kan? Nah, anak-anak bisa lihat kan? Nah, Injil Matius dituliskan oleh Bapak Matius, seorang pemungut cukai yang berdosa tetapi mau sadar dan bertobat, meninggalkan semua dosanya, mencari Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Sama seperti Bapak Matius, kita juga demikian. Kita orang yang berdosa. Kita sering menyakiti hati teman kita, papa mama kita, bahkan kita menyakiti hati Tuhan. Tapi saat kita minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak melakukannya lagi, maka Tuhan mengasihi kita. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, orang yang percaya. Nah, anak-anak, ceritanya sudah selesai. Ingat, kita jangan pernah malu mengakui kesalahan, meninggalkan kesalahan kita dan memulai yang baik. Kita meniru contoh Bapak Matius. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami agar sungguh-sungguh Tuhan mau meninggalkan setiap perbuatan kami yang salah, dan kami mau bertobat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak.